Halo teman-teman, selamat malam. Halo, malam-malam. Malam. Malam. Apa kabar nih teman-teman semua? Baik. Baik, Baik. luar biasa. Karena pada sibuk, kita jadi ngambil jadwal malam ya, nggak apa-apa ya. Ini tugas kita minggu ini tuh tentang PPKMB, itu lebih kepada mengenal kepribadian masing-masing ya, tentang asas dan dasar. Jadi di sini ada beberapa kolom pertanyaan yang udah di-share sama Kak Yorik juga. Teman-teman, nanti kita jawabnya bergantian aja sambil sharing gitu. Dari ciri-ciri nomor 1 tuh, tujuan kita tuh untuk menilai diri kita sendiri berdasarkan standar yang disebutkan di bawah ciri-ciri ini. Kita memilih standar yang sangat menjadi tantangan bagi kita dan sangat potensial dan sudah ada di dalam kita masing-masing begitu. Di sini ada ciri-ciri. Kelompok pertama tuh ada kepribadian reflektif, jadi kayak lebih bagaimana menyadari diri sendiri. Lalu kedua itu tentang truthful, itu kayak kejujuran gitu. Lalu ada studios, itu untuk tampil kesiapan untuk ada di depan umum gitu ya. Lalu yang terakhir ada bagian komitmen. Lalu pilihannya ada 2, menantang dan potensial. Kalau menurut teman-teman standarnya itu menantang bagi teman-teman, nanti teman-teman pilih menantang. Nanti kalau standarnya itu potensial bagi diri teman-teman yang udah ada dalam diri teman-teman juga, nanti teman-teman pilih potensial. Nanti teman-teman bisa langsung jawab bergiliran ya. Bagian pertama, kepribadian reflektif. Mampu menamai reaksi perasaan, keinginan, dan pikiran, serta tindakannya. Kalau saya sih masih menantang ya. Potensial. Sangat mampu untuk mengenali ini, sangat mampu. Jadi untuk saya sendiri, menamai itu saya berada dalam standar potensial. Kalau teman-teman? Aku mungkin jawab ya. Kalau aku sih justru masih menantang. Kalau reaksi perasaan mungkin beberapa udah, cuma kalau keinginan itu mungkin kadang masih belum tahu keinginan kita itu, keinginanku tuh ngapain gitu. Kayak apa, kadang ada punya pikiran tapi aku sendiri nggak tahu itu sebenarnya pengen ngapain gitu. Jadinya sebenarnya masih menantang, masih itu jadi tantangan juga untuk bisa menamai semua keinginan kita dalam sampai saat ini juga sih. Jadi masih menantang kalau aku. Oke Kak Lian. Kak Nata, terima kasih Kak Nata. Teman-teman yang lain? Saya sendiri sih menantang sih, soalnya apa ya, kalau perasaan masih bisa dikendalikan, keinginan juga, tapi kalau pikiran mungkin gimana ya, menantang aja sih, soalnya pikiran tuh menurut saya tuh paling susah dikendalikan gitu. Kalau tindakan ya potensial sih. Gitu aja. Oke. Kasih Kak Billy. Kalau saya sih masih menantang. Kalau perasaan masih menantang, keinginan juga. Kalau tindakan juga masih menantang. Oke. Masih ya. Ya. Nanti diasah lagi bisa. Kak Yorik gimana Kak Yorik? Kalau saya pribadi, kalau perasaannya masih bisa dikontrol lah. Kalau keinginan dan pikiran itu lumayan susah gitu. Sama tindakan. Oke. Jadi teman-teman masih pada menantang ya. Karena di sini kan kita cuma menamai gitu. Jadi kalau menamai, oke deh. Lanjut, pertanyaan nomor 2.
bagian reflektif. Mempunyai metode memetakan dinamika fisik dan mental. Kalau saya sendiri masih menantang sih. Karena bagian mental tuh sama fisik masih lemah ya, belum mampu untuk memetakan gitu. Kalau teman-teman? Nah, kalau saya sih, kalau fisik potensial, kalau mental sih masih menantang sih, soalnya gimana ya, kalau fisik oke lah, masih bisa kayak dikendalikan itu. Kalau mental sih ya menantang sih menurut saya, mental. Jadi kesimpulannya, karena ini satu jadi satu Iya, gitu. bingung. Menantang. Oke, menantang ya sama kita. Lanjut. Kalau saya sih menantang juga kalau fisik masih bisa dikendalikan, sedangkan kalau untuk mental susah sih, susah dikendalikan. Kalau saya juga sama, masih menantang. Sama kayak teman-teman. Kalau aku juga sih menantang. Mungkin fisiknya bisa lah. Cuma kadang kalau mental, anggap aja contohnya kayak di sosial media gitu. Padahal cuma omongan dikit aja kena mental gitu. Jadinya susah untuk dikendaliin. Jadi ya sama, masih menantang. Kayak bahasa sekarang ya, kena mental gitu. Berarti masih lemah kita ya bagian sini. Semoga besok mampu mengendalikan sendiri. Oke, pertanyaan nomor 3. Mempunyai metode untuk memperbaiki diri. Kalau saya sih menantang dan potensial. Metode memperbaiki diri kalau saya sendiri melarikan diri dari lingkungan gitu. Jadi kan saya aktif gitu kan untuk kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Terus kalau misalnya ada sesuatu dengan diri sendiri, biasanya saya melarikan diri. Jadi hanya ada di rumah dan parahnya itu cuma ada di kamar gitu. Banyak hening sih kalau saya ada masalah, biasanya lebih dingin dan hening. Tapi tetap bagian menantang sih kalau aku. Kalau teman-teman? Saya pribadi masih menantang, soalnya dari dulu sampai sekarang saya tidak bisa memperbaiki diri sendiri, dan ya, susah gitu untuk memperbaiki diri ke jalan yang benar, gitu. Menantang. Mudah memang. Harus banyak refleksi nih. Jadi berhubungan sama yang di atas tadi. Kalau aku sih juga menantang sih. Soalnya bukan hanya metode, tapi kadang orang lain aja kalau ngasih saran ke kita aja, nggak buat memperbaiki diri aja, saya sendiri suka nggak terima gitu. Jadinya mungkin masih menantang bagaimana kita punya metode memperbaiki diri sendiri kalau saran dari orang aja nggak kita terima gitu. Jadi masih menantang sih. Tapi nggak semua saran loh itu bagus. Harus disaring itu sarannya dengan baik dan bijak. Iya. Cuma kadang yang emang bagus, tapi itu sebenarnya nggak sesuai ekspektasi saya sendiri gitu. Maksudnya saya bagus, tapi nggak sesuai passion gitu. Kadang suka menolak gitu, jadinya masih susah. Oke. Nah, kalau saya masih sementara proses memperbaiki diri, jadi masih menantang. Oke. Keren. Semangat Kak Yori. Kalau saya juga masih menantang, soalnya untuk memperbaiki diri sendiri tuh lumayan sulit. Sulit. Semoga besok kita bisa bersama-sama. Kalau Kak Billy gimana? Ya, yang mana? Nah, Yang memperbaiki bagi diri. Yang mana? Mohon maaf, tadi. mempunyai metode untuk memperbaiki diri. Ini kan sudah di awal. Iya? Oh, Sudah. berarti Kak Yori.
Sudah semua. Oh, aku ngantuk aku. Kayak kita udah semua nih yang satu ini. Memang masih sulit ya. Aku akuin bagian mental tuh lebih sensitif daripada fisik. Lalu yang terakhir, mempunyai grand naratif, kerangka cerita mengenai hidup. Kalau saya sendiri sih, aku kelompokkan untuk bagian potensial standarku. Karena tergolong sering refleksi gitu ya, jadi lebih mudah sih mengenal kerangka dan membuat kerangka cerita mengenai hidup. Jadi misalnya ketika terjadi sesuatu, aku tahu alasannya kenapa dan paham menerima kenapa itu terjadi gitu. Teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Sama sih, kalau aku mungkin yang satu ini potensial. Mungkin karena apa, termasuk orang yang suka melihat masa lalu kali jadinya, maksudnya gampang membuat kerangka gitu. Jadi apa, nggak gampang lupa sama satu kejadian, jadi gampang untuk dibuat satu kerangka gitu. Ini sih potensial untuk satu ini. Oke. Keren. Kalau saya sih juga potensial apa kayak gimana ya, bisa ini kan cerita mengenai hidup, jadi bisa tahu dari kehidupan selanjutnya, dan juga itulah masih potensial umumnya itu. Mantap. Oke. Saya juga masih kalau saya juga potensial karena kalau cerita hidup itu susah dilupa. Gitu. Keren. Kalau kalian gimana? Sama sih, potensial juga karena untuk cerita hidup sendiri mungkin dilupakan. Iya. Jadi kita mampu mengenal diri. Dulu aku kayak gini, lalu sekarang begini. Itu karena aku berusaha kayak gini. Bla, bla, bla. Oke teman-teman, itu tadi bagian reflektif. Sekarang kita lanjut kepada kepribadian truthful, kepada kejujuran diri sendiri. Yang pertama, biasa membuat pernyataan sesuai realitas. Kalau saya sih potensial, karena saya tipe orang yang jujur dan terbuka. Jadi apa yang terjadi itulah yang aku katakan. Tidak. Oke, sama sih kalau aku potensial. Karena makin kesini aku orangnya suka cari aman aja udah, nggak usah berbohong-bohong. Gitu aja. Karena kadang kan kalau jujur juga itu bahaya ya. Kadang kita harus memang memilih bohong untuk demi kebaikan. Tapi sampai sekarang aku belum bisa menerima bohong untuk kebaikan. Oh, mantap. Oke teman-teman lanjut. Kalau saya potensial juga karena lebih baik jujur daripada berbohong. Nanti ujung-ujungnya juga ketahuan kan. Nilai 100. Kak Billy? Saya sih mungkin ya potensial. Kan apa ya, seperti yang tadi dibilang kita ini bisa potensial, bisa menantang, soalnya kita juga butuh kayak suatu kebohongan gitu untuk menutupi ke realita dari kehidupan kita gitu. Menurut saya sih ter cenderung potensial sih. Kalian gimana? Kalau saya sih bingung sih. Lebih ke potensial karena agak bingung sih soalnya ada menantangnya juga sih soalnya kadang-kadang juga masih suka bohong. Tapi kadang-kadang juga lebih ke jujur sih. Lebih ke potensial. Oke. Jadi memang kejujuran sangat penting untuk hidup ya. Iya.
kita krisis kejujuran dan kepercayaan. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Biasa mendengarkan secara apresiatif. Jadi misalnya kayak ada orang bicara gitu kan. Kalau lucu kita ketawa, terus kalau dia ngomong kita mendengarkan dan kita fokus. Enggak ketika ada teman ngomong terus kita asik dengan handphone, itu kan enggak apresiatif ya. Terus misalnya ketika lucu kita ketawa, ketika sedih kita terharu gitu. Kalau ngomong juga kita tatap yang bicara gitu. Kalau saya sih iya dan tidak, karena saya orangnya masih nggak netral, kadang panas, kadang dingin. Kayak gini kan bisa kayak apresiatif sih kalau seperti Zoom kayak gini kan sama teman-teman sekarang. Tapi saya tuh sering juga dingin kayak gitu. Jadi meskipun ada sesuatu yang sangat lucu di depan, aku bisa tanpa ekspresi sama sekali. Jadi datar wajahnya. Gitu. Masih menantang sih untuk saya. Kalau teman-teman gimana ya? Kalau saya sih sama kayak Kak Lucia masih menantang. Soalnya kadang-kadang juga kalau ada yang omong masih suka masa bodoh. Terus malas mau dengar kalau lagi tidak mood. Tapi sering dengar juga kalau mereka omong. Ya lebih menghargai mereka. Kalau saya biasa juga menantang tapi lebih ke potensial. Karena apa ya? Lebih menghargai saja gitu. Good job, good job. Kalau saya sih menurut apa ya, menantang. Soalnya gimana ya, kalau saya tuh tipikalnya gini orangnya, kalau misalnya pembicaraannya saya bisa masuk, saya bisa ngeh gitu, baru saya apresiasi. Tapi kalau enggak, saya kayak acuh-acuh gitu. Menantang sih saya. Oke, oke. Kalau aku sih sama, hampir sama kayak Billy tadi. Tergantung topik bicaraannya. Cuma kalau untuk simpatinya ke orang itu sendiri sih ada pasti. Maksudnya apa dia mimpin kita kayak aku apa sih rasanya kalau empati atau simpati yang kita apa merasakan sendiri mereka itu. Jadi gimana mereka dikacangin atau gimana. Sebenarnya aku ngerasain juga. Cuma ya gitu kayak kata Billy tadi masih tergantung topik gitu. Kalau topiknya nggak menarik, sebenarnya aku males juga untuk mendengarkan. Jadi masih menantang juga. Oke, oke. Ini penting sih ya. Penting. Tapi sering kalau menurut pandangan aku sendiri itu anak-anak IT itu saya sendiri ya agaknya orang-orang yang lebih kecenderungan berkepribadian yang sendiri-sendiri gitu, tergolong antisosial, maka banyak anak-anak IT itu yang nggak terlalu aktif seperti anak-anak yang lain, lebih suka sendiri biasanya. Yang terakhir, mampu berkomunikasi menurut kaidah-kaidah akademik. Kalau saya sendiri sih belum. Jadi masih menantang untuk saya. Saya juga masih belum. Masih menantang. Sama sih aku juga masih menantang. Saya sih ya menantang juga sih. Soalnya berkomunikasi menurut saya tuh lumayan susah gitu kalau di zaman-zaman sekarang. Sama sih, kalau saya juga masih menantang soalnya untuk berbicara nih, untuk mengatur kata-katanya itu agak susah gitu. Apalagi dalam situasi online begini, jadi lebih susah. Gitu aja sih. Oke. Jadi kita masih sama-sama menantang. Aku sih kesulitannya itu sekarang kan kaidah-kaidah bahasa tuh banyak banget ya. Jadi apalagi bahasa Indonesia aku memang berantakan dari dulu. Jadi memang sulit untuk sendiri.
Oke teman-teman, lanjut ke kepribadian studious. Yang pertama, biasa belajar terjadwal. Kalau saya sendiri sih potensial ya, karena biasa mengatur jadwal untuk belajar itu wajib. Misalnya sekalipun malas tuh selalu coba goda-goda diri, ayolah bentar aja gitu. Jadi buat jadwal tidur juga ya di atas jam 10, tapi tetap di bawah jam 12 untuk kesehatan juga. Jadi saya masih potensial. Teman-teman? Kalau saya sendiri sih, kalau belajar potensial, kalau hal-hal yang lain sudah menantang sih. Soalnya kan kita sudah apa ya, istilahnya sudah mahasiswa gitu, tugasnya sudah makin banyak, tugasnya sudah semakin banyak, dan ya harus dikerjakan pada deadline-nya gitu kalau menurut saya. Ya. Kalau belajar masih potensial, kalau yang lain menantang. Oke, good job. Kalau teman yang lain? Kalau aku sendiri masih ada suara? Ada. Ada. Oke. Kalau aku sendiri sih masih menantang, soalnya aku kalau belajar kan moodian orangnya, tergantung mood. Kadang aja ini kalau Alpro gitu kan, modul praktek itu kadang kan Rabu Kamis kalau aku jadwalnya. Kadang aku kerjain Sabtu gitu, kadang banget maksudnya yang lain udah pada ngerjain, aku masih males, jadinya masih menantang kalau belajar sendiri. Oke. Kalau aku Alpro sendiri sih aku selalu usahain setiap hari tuh wajib buka Netbeans dan coba program. Semoga memotivasi teman-teman. Siap. Habis ini Kalau buka aku, Netflix. kalau aku sih Alpro sudah angkat tangan sih, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Ya, apa ya? Kalau semakin ke sini itu semakin susah menurutku, tapi ya masih bisa diikuti sih. Tapi ya tugas-tugasnya itu, tugasnya masih Oh, bisa. Cuman aku nggak bisa nyusun laporannya itu. masih laporan. Iya, Aku lapor. lebih pada males, bukan. Kalau laporan kan tinggal masukin gitu aja sih menurut aku. Karena udah buat program kan berhasil gitu, tinggal laporin, tinggal nyusun aja sebenarnya. Laporan Males itu. sih, kalau aku kalau aku program sih program bisa, tapi kalau laporan, aku malas ngetik sih orangnya. Tipikal yang Benar, malas. benar. Benar. Kadang Word juga suka error Word. Kalau Alpro juga kita teman-teman harus rajin. Aku rajin banget sih kunjungin YouTube, Google, karena kadang ada yang kurang dan nggak bisa. Kalau teman-teman yang lain gimana bagian? Kalau saya sama kayak Nata tadi, datang-datangan kalau lagi mood baru rajin belajar. Semoga makin rajin belajar ya, anak mahasiswa. Kalau yang lain gimana? Saya juga sama sih kayak Nata, suka tunggu mood baru mau ngerjain. Soalnya suka ulur-ulur waktu juga. Hampir deadline baru mulai kerja. Oh, aku punya kisah menarik nih. Mungkin 2 minggu yang lalu, kalau ada teman-teman yang satu kelas Alpro denganku, itu tuh bapaknya bilang nggak usah dikumpulkan gitu. Terus ketika buka LMS, ternyata dikumpul gitu. Aku di situ sampai nangis. 3 jam lagi loh deadline-nya. Aku nggak selesai gitu kan. Masih harus buat program, terus programnya udah selesai sih, cuma belum sempurna gitu. Masih harus nyusun laporan. Aku di situ nangis aku beneran. Tapi akhirnya aku 1 jam sebelum deadline-nya datang, aku udah Kalau aku sih ada cerita bukan aku ya mas, apa? Sini ada yang mati sama aku nggak? Mati kan? Kayaknya Kak Yorik sama deh sama kelas aku. Kak Yorik. update ya. Aku tuh kelasnya hari Jumat. Kak Sama Yorik hari Jumat. sama
Kalau tadi sih kan matematika diskrit. Nah itu ada satu anak namanya siapa? Eliezer kalau nggak salah dia. Rizky. Dia tuh ngumpul, ya itu. Dia tuh ngumpulin apa? Tugas itu 5 hari setelahnya. Ngumpulin kuis. Oh, kami juga logika ada yang kayak gitu tuh. Logika kami kuis kan minggu lalu. Terus ada yang ngumpul tuh 2 hari, 21 jam setelah kuis. Masih penasaran sih kenapa. Sudah semua? Sudah kayak Sudah. Oke. Sebagai mahasiswa, semoga kita lekas berubah menjadi mahasiswa yang bijaksana. Amin. Lalu yang kedua tuh, biasa mempersiapkan segala yang akan disampaikan kepada publik. Kayak persiapan ya. Misalnya kita ada tugas presentasi nih di kelas matematika diskrit gitu. Kita kan harus buat persiapan juga apa yang mau dipresentasikan, pembukaannya kayak apa, atau bahasa Inggris gitu. Kalau aku sih potensial. Sama aku juga Bahan tuh potensial. wajib aku. Saya juga potensial karena kalau nggak dipersiapkan itu biasa kayak gugup. Mau ngomong apa? Nggak tahu mau bilang apa. Kalau saya sih ya potensial. Kalau ya kayak Kak Yorik tadi apa kalau nggak dipersiapkan tuh suka grogi gitu loh di depan, nggak tahu ngomong apa selanjutnya gitu. Jadi gagap gitu aja udah dipersiapkan. Kalau saya sih juga sama potensial, tapi memang kadang-kadang masih suka gugup sih kalau mulai presentasi di depan kelas. Itu aja sih. sama sih kalau aku potensial. Cuma kadang ada kalanya aja spontan itu lebih baik. Cuma nggak nggak harus gitu. Cuma ada kalanya itu tiba-tiba pikiran kalau spontan tuh lebih jernih aja. Jadi masih di tengah-tengah di antara potensial dan menantang. Iya, ya. Mungkin benar juga kata Kak Nata tadi. Kadang spontan tuh lebih plong gitu, bisa ngomong apa aja. Karena kan kalau kita persiapan juga biasanya jadi lebih kayak fokus ngingat sesuatu yang udah kita siapin. Sementara kalau to the point gitu, ya kita bisa sampaikan apa aja yang terlintas di pikiran kita. Tapi agaknya tidak untuk semua keadaan ya Kak Nata ya. Iya, makanya nggak sedikit lah yang kayak gitu kan kasusnya. Oke, oke. Yang ketiga, biasa memeriksa informasi. Kalau saya sih potensial. Itu wajib. Kalau teman-teman? Ya, kalau saya sih potensial. Soalnya kalau kita tidak membaca informasi yang diberikan, kita akan kalau istilah Jawanya itu kayak keteteran gitu, kayak tinggalan. Potensial. Benar banget. Kalau saya juga potensial, soalnya kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, bisa suka cari informasi-informasi lagi yang lain. Sama sih, potensial. Harus cari banyak info dulu. Sama saya juga potensial. Keren, keren, keren. Wajib ya ini. Yang terakhir, biasa membaca. Mungkin bagian informasi juga ya ini. Jadi memeriksa membaca, tapi saya juga pribadi yang rajin membaca, jadi kalau membaca memang potensial. Saya suka membaca dan rajin membaca. Kalau teman-teman? Saya sih cenderung orang yang apa ya susah untuk membaca gitu loh. Maksudnya kalau membaca beberapa halaman oke lah, oke. Tapi kalau membaca
berhalaman-halaman sampai 10 halaman tuh nggak sanggup. Berarti kayak misalnya baca novel atau apa gitu Ya, enggak? ya baca buku-buku cerita gitu aja sih sudah. Berarti enggak. Kalau Pak Yorik, Kalau saya masih ini apa? Masih menantang karena malas membaca juga. oke. Semoga Iya, tidak ketinggalan informasi. kalau aku sih sama apa Yorik dan Billy. Cuma bedanya kalau aku emang dari SD guru bahasa Indonesia aku tuh sudah menanamkan doktrin kalau nemu soal baca paragraf, kamu baca kalimat pertamanya aja, dan paragraf kedua baca kalimat pertamanya aja. Jadinya dari situ aku udah males baca semuanya gitu. Sama Awal sih dan males baca. Iya, awal kalimat aja baca udah, nanti di awal kamu bawa itu. nanti. Itu masih menantang sih. Oke. Jadi di awal kalimat itu ngambil topik informasi yang paling penting, paling bawah tuh ngambil kesimpulan. Kalau kalian gimana? Kalau saya sih juga masih menantang, soalnya malas juga mau baca. Suka bosan kalau ada lihat buku yang tebal saja sudah pusing. Oke. Teman-teman pernah dengar pepatah gini nggak? Kalau kamu mau tahu tentang dunia, maka kamu harus membaca. Tapi kalau kamu mau dikenal sama dunia, maka kamu harus menulis. Aku suka banget ini. Dan sesuai realita. Karena membaca itu jendela dunia. Oke, itu teman-teman. Masih ada yang mau menambahkan? Oke, yang terakhir itu kepribadian komited. Nah, mempunyai kegiatan rutin untuk kemajuan bersama. Common good. Lebih pada komitmen ya, kalau saya sih masih menantang. Karena malas tadi itu. Bisa besok aja. Nggak usah lah, bisa itu diatur. Jadi saya masih menantang. Komitmennya masih berantakan. Tapi punya impian, punya harapan. Kalau teman-teman, Kalau saya komitmen Saya masih menantang. Suka tunda-tunda juga gitu. Sama sih kalau aku masih menantang kalau komitmen. komitmen sih masih sama sih saya. Masih sama, masih. Kita untuk berkomitmen. Sama sih, kalau untuk komitmen masih menantang. masih sama-sama menantang ya. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita mau maju, terus kita pengen impian kita benar-benar terwujud tuh, ya kita harus punya komitmen. Iya, benar. Semoga. Jadi untuk topik minggu ini mungkin begitu refleksi kita tentang asas dan dasar tentang diri kita sendiri. Semoga kita kian dapat ya teman-teman buat kenali diri sendiri, kenali potensi kita, apa yang masih lemah, apa yang udah jadi potensi diri kita sendiri. Kayak tadi kan kita masih punya kelemahan-kelemahan, bagian mental itu masih lemah, terus itu komitmen kita juga masih lemah, seperti menyusun jadwal untuk belajar juga masih menantang. Jadi semoga harapannya kita semua punya komitmen dan potensial yang thank you teman-teman. Ada lagi Kak? Oke, sekian pertemuan kita. Thank you teman-teman. Sehat-sehat. Terima Tetap kasih. baik. Kasih. Kasih. Dan Iya.